Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi mengenai rekrutmen guru ASN P3K, baik mengenai penempatan maupun informasi mengenai gajinya. Nah, di mana admin mendapatkan info terbaru dari Kemendagri mengenai gaji P3K. Dan buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, admin selalu berharap agar rekan-rekan itu menonton video ini dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama. Yang pertama mengenai pengangkatan P3K guru di tahun 2022 ini. Alur seleksi P3K guru untuk yang 134.000 sekian ya, kalau tidak salah datanya dari Kemendikbud, yang sudah dijamin akan mendapatkan formasi, alhamdulillah. Nah, dari 134.000 itu yang sudah dijamin, ini prosesnya seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini proses untuk yang sudah dijamin, di mana P1 atau prioritas 1 ini nanti kan tinggal login ke akun SSCASN karena sudah memiliki akun pastinya. Setelah mereka login, mereka langsung memilih penempatan. Nah, di sini ya. Nah, ini yang disebut oleh Bu Nunu kemarin, sudah diatur oleh sistem, tinggal klik yes or no. Nah, ini rekan-rekan ya, karena begitu login langsung mendapat penempatan. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Nah, tidak ada alur-alur apapun, pokoknya login langsung dapat penempatan. Ingat ya, karena akunnya sudah ada, jadi tidak perlu buat akun lagi. Ini yang seringkali banyak rekan-rekan kita yang tanya di kolom komentar, apakah masih buat akun? Itu tidak rekan-rekan ya. Semua P1 tidak buat akun. P2 pun tidak perlu buat akun jika memang mereka sudah ikut seleksi. Namun hanya mereka tidak mencapai passing rate sehingga mereka menjadi P2. Setelah penempatan, tinggal menunggu pemberkasan. Nah, ini ya sudah masuk dalam proses pemberkasan. Proses pemberkasan itu apa saja di sini? Nah, di sini nanti rekan-rekan itu isi yang namanya DRH. Nah, rekan-rekannya daftar riwayat hidup. Nah, di mana rekan-rekan nanti itu akan diberikan format-format atau file-file untuk diisi, terus di scan dan diupload di SSCASN ini. Karena pengisian DRH itu secara mandiri atau secara individu rekan-rekannya, dan diupload di SSCASN ini sendiri. Ingat ya, jadi rekan-rekan itu masuk di SSCASN, terus penempatan, lakukan proses pemberkasan ya. Nanti ini kan ada perintah nanti rekan-rekannya mengenai pemberkasan ini kapan sudah bisa melakukan. Nah, setelah itu tinggal teman-teman menunggu pertujuan teknis mengenai NIP3K-nya. Dan setelah itu rekan-rekan akan menerima undangan mengenai perjanjian ya, tanda tangan perjanjian kerja atau kontrak kerja. Di situ nanti juga akan terima SK dan bisa saja terima langsung SPMT-nya. Nah, maka rekan-rekan itu dengan SPMT yang ada, dengan SK dan SPMT yang ada, rekan-rekan itu akan bertugas di sekolah penempatan. Nah, kita mendapatkan bocoran beberapa hari yang lalu bahwa rata-rata rekan-rekan itu ditempatkan di tempat tugasnya atau di sekolah induknya bagi yang PHK 2 maupun yang guru honor negeri. Namun berbeda lagi buat yang PPG dan swasta. Jadi seperti ini alurnya rekan-rekan ya untuk yang P1. Selanjutnya di sini kita bisa lihat lagi untuk alur seleksi pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan. Di mana di sini sedikit admin lihat ada perubahan dari alur sebelumnya. Di sini sudah ada keterangan ya, menunggu penempatan. Nah, di mana yang belum mendapat penempatan ini yang disebut oleh Prof Nune akan turun prioritas, dan diprediksi itu potensinya yang bisa diangkat jika turun prioritas ada 12.152 kalau tidak salah ya, 12.152 peserta. Di mana 12.000 itu termasuk THK 2, guru honor negeri, PPG, guru swasta yang sudah P1, namun mereka belum dapat ditempatkan, sehingga mereka diberikan solusi untuk turun prioritas. Nah, di mana P1 ini yang turun prioritas ini ya, jadi tetap P1, login di SSCASN. Nah, di sini kan jelas mereka belum mendapat penempatan. P1 menyetujui belum mendapat penempatan. Menyetujui ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Jadi diarahkan oleh dua pilihan
Jika rekan-rekan memilih ya, maka rekan-rekan itu menunggu penempatan. Kapan penempatannya? Untuk prediksi saat ini ya, info saat ini dari Kemendikbud itu di tahun 2023. Nah, jika memilih iya, jika memilih tidak, maka turun prioritas menjadi P2, P3 maupun pelamar umum. Nah, kalau P2 kan kita tahu bahwa mereka itu memilih formasi terus diobservasi sesuai tempat tugas. Nah, di sini kebetulan yang dicontohkan SD ya. Jadi kalau misalnya memilih di SMP misalnya ya di SMP gitu rekan-rekan ya tempat tugasnya. Selanjutnya rekan-rekan itu akan diseleksi kompetensi. Nah, setelah diobservasi ada seleksi kompetensi dan selanjutnya ada guru lulus di tempat tugas. Nah, seperti itu rekan-rekan, tempat tugasnya kita ini masih belum tahu karena kan ini tidak dapat ditempatkan di sekolah induknya, bisa saja. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ini alur yang turun prioritas. Ini diarahkan dengan pilihan seperti ini. Oke, selanjutnya admin juga mendapatkan informasi di mana memang kita ketahui beberapa waktu yang lalu itu ada demonstrasi atau aksi yang unik ya. Karena kenapa admin katakan unik? Di mana rekan-rekan kita itu yang belum digaji dari Lampung kalau tidak salah kemarin itu mendatangi Bapak Hotman Paris. Nah, ini ya, dimana Pak Hotman kembali men-share di media sosialnya. Ini dikeluarkan di Jakarta 26 September 2022. Ini sifatnya segera. Perihalnya adalah undangan rapat. Nah, artinya aksi dari rekan-rekan kita itu beberapa waktu yang lalu tidak sia-sia. Sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat terkait belum dibayarkan hak guru sebagai P3K Kota Bandar Lampung, akan dilaksanakan rapat koordinasi pada hari Rabu. Hari ini rekan-rekannya, alhamdulillah hari ini 28 September. Di sini diinformasikan juga waktunya itu pukul 10.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat di ruang rapat lantai 6 Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Timur nomor 8, Jakarta Pusat. Mengingat pentingnya acara dimaksud, diharapkan kehadiran saudara tanpa diwakilkan dengan mempedomani protokol COVID-19. Di sini kita lihat daftar undangannya, lampiran surat sekretaris ya. Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, Badan Kepegawaian Negara Regional Provinsi Lampung, Inspektor Provinsi Lampung, Wali Kota Bandar Lampung beserta Sekretaris Daerah selaku Ketua TPAD, Inspektur Kota dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BPKAD dan Kepala BKD. Membawa dokumen ini laporan keuangan tahun 2021, DIPA APBD 2022 dan peraturan wali kota terkait. 7. Afif Inspektorat Khusus dan TU Inspektorat Khusus. Jadi lengkap yang diundang rekan-rekan ya. Jadi luar biasa, pastinya rekan-rekan kita yang melakukan aksi akan senang dengan informasi ini. Jadi semoga saja rekan-rekan yang lagi melakukan aksi kemarin melihat surat ini atau undangan dari Kemendagri ini. Jadi kita bisa saksikan video berikut ini ya ketika mereka melakukan aksi di tempat Pak Hotman. Bapak Menteri Pendidikan, junior saya Pak Nadiem Makarim. Halo Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Kito. Halo Gubernur Lampung. Halo Wali Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Ibu siapa? Eva Adriana. Ibu Eva. Halo DPRD Bandar Lampung. Dan juga KPK. KPK perlu turun ya. Katanya uang untuk ini namanya gaji para guru ini sudah turun dari Kementerian Keuangan.
ya. Ada buktinya semua. Dan itu sumber uang dari mana? Kementerian Keuangan. Kalian dapat dari Komisi 9 ya? Komisi 10. Dari Komisi 10. Akan tetapi sampai hari ini ada berapa banyak yang belum gajian? 166. Berapa? 1166. 1166 guru ini belum gajian di Kota Bandar Lampung. Dan mereka tetap bekerja sampai hari ini. Ya. Mereka tetap bekerja sampai hari ini. Bekerja. Ada perintah lisan dari Kepala Dinas Pendidikan. Ya. Mereka agar digaji dari dana BOS oleh kepala sekolah. Ya. Yang seadanya, ada yang 150, ada yang 30. Ada. Sekarang ini mereka hanya terima gaji dari dana BOS cuma berapa? 150 apa? 150.000 sebulan itu. Iya, ada. 150.000 sebulan. Padahal dari Kementerian Keuangan sudah turun berapa pertama? 43 miliar dengan 38 miliar. Sudah turun dari Kementerian Keuangan pertama 43 miliar. Ya, yang kedua 38 miliar. Yang kedua 38 miliar dan menurut kode di sini disebutkan Air market artinya apa? Tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya kecuali untuk menggaji guru, ya. Bandel bang, wali kotanya bang. Apa? Bandel. Wali Kota Bandar Lampung, ya. Ya. Kami sudah mengadu ke Komisi 10, tidak ada solusi bang. Kami sudah berkirim surat ke Nadiem Makarim, tidak ada solusi. Apalagi ke DPRD Kota Bandar Lampung juga tidak ada solusi. Oke, kami Bang Hotman. Oke, Hotman 911 memohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri agar segera menurunkan Pak Irjen Kementerian Dalam Negeri dan juga Bapak Menteri Pendidikan agar segera menurunkan irjennya untuk turun ke Bandar Lampung untuk memeriksa ini. Juga kami mohon kepada KPK agar juga turun karena menurut data di sini sudah ada transfer uang dari Kementerian Keuangan yang memang rencananya untuk menggaji mereka. Ya, betul. Tapi sampai sekarang belum gajian. Oke? Bang, kami takut dipecat bang, makanya kami pakai masker, pakai ini. Oke, mohon kepada Bapak Ibu Wali Kota jangan dulu dipecat, orang-orang ini berjuang untuk nasibnya. Pengacara kita Bang Hotman kalau sampai dipecat. Kita minta tolong Bang Hotman. Tolong juga Bapak Jokowi, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Pendidikan, dan juga Ibu Eva, Wali Kota Bandar Lampung. Tolong orang-orang yang memperjuangkan nasibnya ini jangan sampai dipecat. Salam Hotman 911. Mbak Putri yang asli Lampung ini Bang, Mbak Putri. Ini dibantu oleh Putri pengacara dari Lampung. Itu Mbak Putri.